Hello Besti, gimana kabarnya? Apakah kalian baik-baik saja? Jika tidak, jangan khawatir. Karena setelah Anda melihat alur cerita yang sudah mesti penerangkum, maka kalian akan kembali mood lagi dan mampu mengeluarkan jurus-jurus kentut untuk menggombali seorang wanita. Maka dari itu, silahkan simak alur ceritanya berikut ini. Ceki bro. Cerita diawali dengan seorang pemuda bernama Suneo. Dia menjalani kehidupan sehari-harinya untuk bekerja, menyelam, mandi, makan, tidur, dan juga kentut. Dirinya diketahui tinggal di dalam sebuah apartemen karena agar bisa bersekolah dan juga bekerja. Hai, hai. Tsuneo! Suatu ketika, dalam perjalanan pulang di malam hari, Suneo tidak sengaja bertemu dengan gadis disabilitas yang terjatuh dari kursi rodanya. Karena tidak sengaja membantu para gadis tersebut, Suneo memiliki kesempatan untuk bekerja paruh waktu sebagai pembantu gadis tersebut. Dan gadis tersebut bernama Kumiko atau sering disebut Jose. 久美子ちゃうジョゼや Meskipun Jose memiliki keterbatasan yang sangat signifikan, dirinya ternyata memiliki sebuah impian untuk melihat dan juga merasakan dunia luar. Dan disinilah semua cita-cita itu terkumpul. 畳の目を数えろは ?8002、8003。あ、初めから数え直せ四つ葉のクローバー集めてこいほら。 Singkat waktu, akibat dari berbagai tingkah yang menyebalkan dari Jose, awalnya Suneo sangat ingin berhenti untuk membantunya. Namun karena diiming-imingi cuan yang cukup besar, Suneo akhirnya bertahan dengan pekerjaannya tersebut. Beberapa hari terlewati. Suneo akhirnya diberitahu bahwa ia berhasil menarik sebuah perhatian provider di salah satu universitas Meksiko. Dia pun berkesempatan kuliah di sana. Akan tetapi, karena merasa tidak ingin terbebani, Suneo berencana untuk berhenti menjadi pembantu Jose dan fokus untuk melanjutkan kuliahnya. Sampai pada akhirnya, ia pun berencana untuk membahas hal tersebut dengan Jose. 俺、このバイト辞めるわ。聞いてる？ Ia mencoba masuk ke dalam kamar Jose karena tak menemukan Jose di ruang tamu. Suneo tertegun karena melihat banyak sekali lukisan beberapa laut yang indah di kamar Jose. Hingga sedikit demi sedikit, Suneo juga mulai menyadari bahwa Jose menyukai lautan seperti dirinya. Di sisi lain, Jose terlihat kabur dari rumahnya. Hal tersebut membuat Suneo khawatir dan mencari Jose kemanapun perginya. Suneo akhirnya menemukan Jose yang sedang berusaha menyeberangi palang pintu rel kereta api. 一人で行けんの？ Dengan sikap menyebalkan Jose malah meminta Suneo untuk pergi membawanya ke laut. Awalnya, Suneo menolak karena nenek Jose sudah melarang untuk berpergian. Namun, pada akhirnya, Suneo menyetujui permintaan Jose dan mereka akan pergi ke lautan lepas. Dari peristiwa itu, keduanya semakin akrab. Bahkan, Suneo membawa Jose ke berbagai tempat sesuai dengan keinginan Jose. Suneo juga banyak mengenalkan hal baru pada Jose. Sampai lambat laun, Suneo bagaikan cahaya yang mampu menerangi gelapnya kehidupan Jose. Ketika Suneo membawa Jose ke tempat kerjanya, timbul rasa cemburu Jose terhadap rekan wanita Suneo bernama Mai. Jose pun mendadak pergi dan meninggalkan Suneo. Suneo yang tak mengerti terhadap sikap Jose, mencoba bertanya ada apa kenapa. Namun Jose yang aneh kayak cewek pada umumnya,
hanya menjawab dengan nada emosi yang tidak karuan. Karena rasa cemburunya yang tinggi itu, Jose akhirnya memecat Suneo tanpa basa-basi. もう来なくていい。わかりました。 Hari demi hari pun berganti. Kali ini Suneo yang resmi dipecat akhirnya merasakan rasa sepi dan mulai teringat pada Jose. Sampai pada akhirnya, Suneo berkunjung ke rumah Jose dan memberikan lampu ikan buatannya sendiri. 何すんねん。管理人が作ったんか。 Yang mana, hal tersebut ternyata mampu membuat Jose sangat bahagia. Sampai-sampai mereka kembali akrab seperti sedia kala. 夢やな。実はさ、来年、ほらなった。 Di tengah kedekatan mereka, tiba-tiba saja nenek Jose yang merupakan orang satu-satunya yang Jose miliki harus meninggal dunia. Jose sangat terpukul akan kabar tersebut. Bahkan, Jose tidak bisa melakukan apa-apa sendiri sehingga dirinya tidak bisa mempekerjakan Suneo kembali karena tidak memiliki uang yang cukup. そっか。 Karena keterbatasan fisik Jose, pekerja sosial lantas mencoba membujuk Jose untuk tinggal di semacam panti. Namun, hal itu sangat bertentangan dengan Jose. Karena, jauh di lubuk hati Jose, dirinya ingin menjadi seorang pelukis yang mampu menggambarkan dunia yang sangat indah. Mendengar hal itu, pekerja sosial lantas menaikkan suaranya dan menyatakan jika Jose tidak mungkin mampu untuk melakukan mimpinya itu. Sampai-sampai mendengar hal itu, Jose sangat sedih dan mulai tidak percaya diri. Dan ketika Jose sedang melamun di pinggir sungai, secara tidak sengaja dia bertemu dengan Mai. Mai yang ternyata juga menyukai Suneo sejak lama, sedikit kesal ketika dirinya melihat Jose. Hal itu disebabkan karena Suneo ternyata memiliki perasaan yang lebih pada Jose. スネ夫さん、来年の3月からメキシコに行くんです。 Meskipun begitu, Mai tetap meminta Jose untuk mendukung penuh impian Suneo yang akan melanjutkannya studi ke Meksiko. Bahkan, dirinya juga berkata bila Jose harus berhenti membebani Suneo karena demi kepentingan pribadinya. Di sisi lain, Suneo menjadi risau karena mengkhawatirkan keadaan Jose. Ia pun lantas memutuskan untuk membantu Jose, setidaknya sampai dirinya pergi ke Meksiko beberapa waktu lagi. Suneo pergi menemui Jose dan ia mengatakan bahwa ia rela tidak digaji karena ingin berlama-lama dengan Jose. Tapi bangkainya Jose, karena dirinya sudah berputus asa, malah mengajak Suneo untuk membawanya ke pantai lagi dan lagi. Setibanya di pantai, Jose mengatakan hal yang selama ini ia rasakan. Yang mana, ia mengatakan bahwa dirinya tidak ingin mengganggu Suneo apalagi menahan Suneo untuk pergi ke Meksiko hanya demi dirinya yang disabilitas. Suneo mencoba mencerna omongan Jose sambil berlari menyusul Jose kemana perginya. Sampai tiba saatnya, Suneo melihat Jose sedang dalam keadaan bahaya. Sampai tiba-tiba... Ya, karena kejadian itu, Jose akhirnya berhasil selamat. Akan tetapi, bagi Suneo sendiri, dia harus menerima cedera parah pada bagian kaki, sehingga menyebabkan dia tak mampu untuk berlari kembali. Karena mengetahui Suneo harus menerima luka fatal, dirinya lantas menyadari bila dirinya tidak bisa lagi untuk menyelam. Bahkan, kepergiannya ke Meksiko pun dia anggap sudah sirna. もし一生歩けなくなったら、俺、
Melihat impian Suneo yang sudah pudar, Jose merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu. Ia juga ingin memberikan sebuah cahaya pada Suneo, sehingga mampu meyakinkan Suneo jika dirinya masih mampu mewujudkan cita-citanya. Jose pun mulai bertekad dan tekun untuk menjadikan cahaya itu kepada Suneo melalui sebuah lukisannya. Bahkan Jose membuat cerita bergambar dan mencoba meminta teman Suneo untuk membawakannya ketika Jose akan membacakan cerita itu. 見たらわかるやろ、外出許可証や。 Sampai hari yang dinanti-nanti pun tiba. Jose datang dengan penuh kepercayaan diri dengan membacakan kisah perjalanan Putri Duyung yang diselamatkan oleh pemuda bersayap penuh impian untuk menjelajahi lautan ketika hendak diterkam oleh seekor macan. 春になったら僕はこの翼で旅立つんだ。おしまい。 Di sisi lain, Suneo yang mendengar akhir kisah tersebut langsung termotivasi kembali untuk memenuhi impiannya. Dan bagi Jose sendiri, dirinya telah berhasil memberikan seberkas sinar cahaya terang pada Suneo. Ketika Suneo sedang mengantri untuk keluar dari rumah sakit, dia bersabar menunggu Jose untuk menemuinya. Namun setelah perjuangan dia menunggu, selang beberapa jam, Jose tak juga kunjung datang. Suneo yang mulai cemas langsung pergi ke rumah Jose. Dan sesampainya di sana, dia melihat barang-barang Jose sudah dikemas rapi ke dalam kardus. Hal itu langsung membuat Suneo tambah cemas dan juga panik. Sampai-sampai ia pun langsung bergegas mencari Jose. Kana-san! Jose wa? 今日は見てへんけど。 Di saat hampir berputus asa karena tidak berhasil menemukan Jose, tiba-tiba dia melihat Jose dengan begitu senangnya terlempar dari kursi rodanya seperti di awal film. Dengan bahagia dan bercampur haru, Suneo lantas mencoba bertanya mengapa dia mengemas barangnya. Jose pun menjawab bahwa ia telah menjadi ilustrator buku bergambar. Namun seperti anime yang memang dibuat untuk membuat baper para kaula wibu, Suneo menjawab dengan penuh hati kepada Jose bahwa dia berkata, Jose ga suki da! Tamat, film yang sangat wow sekali. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah anime aja punya pasangan, masa kamu enggak? Saya Mas Kevin beserta kru IPK 2 yang bertugas mengucapkan Ikeh kimochi, kue mochi enak sekali. Terima kasih.